Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini, dan ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikatnya berkumpul membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang hadir, orang-orang yang duduk sambil menunggu datangnya salat Isya. Dan itu dianggap sebagai bagian dari orang yang salat ketika dia menunggu datangnya salat Isya. Itu keutamaan yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik, pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan tentang jenis-jenis ibadah. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Dan pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan satu jenis ibadah, yaitu doa. Adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Kemudian pada pembahasan kali ini itu juga akan disebutkan, dibahas jenis ibadah yang lainnya, yaitu tentang al-khauf, rasa takut. Rasa takut. Ini disebutkan oleh pengarang. Dia menyebutkan dalil tentang khauf. Kenapa khauf itu dikatakan sebagai ibadah? Kenapa khauf itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga akan dijelaskan nanti tentang jenis rasa khauf itu, takut. Itu ada dua. Ada dua. Jadi khauf bagian daripada ibadah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhun wa khafuni in kuntum mu'minin." Ini Allah sebutkan di dalam ayatnya bahwa innama dzalikumus syaitan. Adapun syaitan itu, jadi innama, betul-betul syaitan itu terhadap kalian yukhawwifu awliya'ah. Jadi syaitan itu kerjanya untuk menakut-nakuti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti, dibuat dia jadi takut, misalnya miskin, dibuat dia jadi takut terhadap orang yang sudah meninggal misalnya, dibuat dia takut terhadap jin misalnya, dan sebagainya. Itu syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, dia membuat wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu takut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bantahan terhadap mereka, terhadap syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada mereka, syaitan itu. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jika kalian memang beriman. Beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa khauf itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala
memerintah kepada kita untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada yang lainnya. Apalagi takut kepada syaitan. Kepada syaitan. Ini menunjukkan bahwa khauf itu adalah ibadah. Dan rasa takut itu adalah ibadah hati. Ibadah hati. Rasa takut itu adanya di dalam hati. Di dalam hati. Ini hanya kadang-kadang orang yang merasa takut itu kadang-kadang walaupun nampak di dalam anggota tubuhnya. Apakah dia Jadi khauf adalah merupakan ibadah hati. Adalah ibadah hati. Jadi khauf itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang dikatakan khauful ibadah. Rasa takut yang merupakan ibadah. Rasa takut yang merupakan ibadah, maka takut yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut seperti ini hanya bolehnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat kesyirikan. Masuk di dalam orang yang berbuat kesyirikan. Yang berbuat kesyirikan. Rasa takut seperti ini ketika dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada pohon keramat misalnya. Dia takut kepada batu yang orang kadang-kadang menganggapnya itu keramat dan sebagainya. Dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana yang dia takuti itu sebenarnya dia tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada pohon misalnya, orang menganggapnya itu keramat misalnya. Dia takut terhadap pohon itu jangan sampai pohon ini memberikan bahaya kepada dirinya. Padahal asalnya pohon ini tidak mampu memberikan bahaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut yang seperti ini tidak boleh. Kalau dia rasa takut terhadap pohon itu, maka berarti dia jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Atau juga misalnya dia takut kepada seseorang. Jangan sampai orang ini menjadikan dia sakit. Menjadikan dia sakit. Misalnya terhadap dukun misalnya. Dia takut kepada dukun karena jangan sampai dia kasih anak saya guna-guna misalnya atau sihir. Dia sihir. Dia takut kepada orang jangan sampai orang ini membuat dia sakit. Nah, ini takut ibadah namanya. Tidak boleh yang seperti ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membuat orang sakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya juga dia takut jangan sampai dia mencabut nyawanya, rohnya. Mencabut rohnya. Itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jenis takut ibadah namanya. Takut ibadah. Ini sebagaimana banyak terjadi juga di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Ini karena rasa takutnya dia misalnya sehingga dia menyembelih kambing di kuburan. Rasa takutnya kepada sungai, akhirnya dia bawa songkol sama ayam. Rasa takutnya dia kepada lautan, sehingga dia bawa sesajian dan sebagainya. Ini banyak terjadi di tengah masyarakat yang seperti ini. Ini rasa takut yang seperti ini adalah bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Nah, ini tidak boleh
dia takut kepadanya, kalau dia takut kepadanya maka itu bisa menjadikan dia jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Dalam bentuk kesyirikan. Ini secara singkatnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga di antara juga bentuk disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rasa takut. Misalnya ada orang dia katakan bahwa saya merasa takut jangan sampai ketika saya tidak menyembelih kepadanya, tidak memotong ayam dan sebagainya, jangan sampai dia menimpakan kepadaku musibah. Musibah. Seperti sebagian orang ketika misalnya dia sebagian di kampung, di daerah itu, biasanya sebelum dia atau setelah dia potong padi, biasanya dia potong ayam. Dia potong ayam, dia takut jangan sampai ketika dia tidak potong ayam, panennya nanti gagal. Maka rasa takut yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapannya kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Tidaklah kami katakan kecuali sebahagian dari Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kepadamu kejelekan. Jadi dia meyakini, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dia meyakini bahwa sesembahan dia, apakah itu berupa, kalau dulu mungkin dia patung dan sebagainya, dia mengkhawatirkan jangan sampai patung itu memberikan kejelekan kepadamu. Dia katakan kepada Nabi Hud alaihissalam. Ini kan keyakinan dia, rasa takut dia kepada patung itu sesembahannya, yang menunjukkan bahwa itu adalah kesyirikan, adalah bentuk kesyirikan. Dan Nabi Hud alaihissalam dia membalas ucapan mereka. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni ushirullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini Nabi Hud alaihissalam dia katakan bahwa saya bersaksi, saya mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, washhadu, dan juga saksikanlah bahwa saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan berupa perbuatan kesyirikan. Menunjukkan bahwa rasa takut mereka adalah perbuatan kesyirikan. Menunjukkan bahwa perbuatan mereka, rasa takut mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di masa-masa kita sekarang, mungkin orang tidak mengatakan, kalau dukun itu mungkin istilah dahulu, tapi sekarang namanya lain. Mungkin orang bilang biasanya orang pintar. Ada orang mungkin juga katakan dia paranormal. Tapi sebenarnya hakikatnya sama saja. Sama saja. Ya, orang pintar maupun paranormal, mereka semuanya memakai bantuan jin untuk menipu manusia demi mendapatkan harta, demi mendapatkan dunia. Itu sebagian orang-orang di masa kita sekarang seperti itu. Dan ini bisa masuk, jenis rasa takut yang seperti ini bisa masuk dalam syirik yang besar. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa orang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana selain Allah ini tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan besar. Inilah yang dikatakan takut khauful ibadah, rasa takut yang merupakan ibadah. Rasa takut yang merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, ada jenis rasa takut.
Bagaimana misalnya orang yang takut kepada ular, takut kepada anjing misalnya, anjing yang galak, takut, lari kita. Apakah itu masuk dalam bentuk kesyirikan? Bukan. Inilah jenis yang kedua, yang dikatakan al-khauf at-tabi'i. Ada rasa takut, tapi itu tabiat manusia. Tabiat manusia. Jadi dia takut kepada sesuatu yang memang dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan untuk bisa membahayakan diri kita. Misalnya ular. Ular misalnya mampu memberikan bahaya untuk kita? Mampu. Oh, dia gigit misalnya dengan bisanya bahaya, racun. Bahkan bisa jadi manusia mati karena digigit ular yang berbisa misalnya. Ini tabiat manusia. Karena memang dia mampu. Takut sama anjing misalnya. Takut sama anjing. Dia takut kenapa? Karena kalau tidak lari misalnya, apalagi kalau anjingnya galak, bisa saja dia menggigit. Nah, jadi kalau dia takut terhadap anjing, maka itu adalah takut tabiat namanya. Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Takut terhadap binatang-binatang yang lainnya, misalnya kalajengking atau yang lainnya, itu takut tabiat namanya, karena itu memang membahayakan dan dia memiliki kemampuan memang untuk membahayakan diri kita. Membahayakan diri kita. Ini takut yang seperti ini tidak termasuk dari bentuk kesyirikan. Tidak masuk dari bentuk kesyirikan. Yang kedua itulah yang merupakan bentuk rasa takut terhadap kesyirikan. Yang pertama tadi adalah bentuk khauf ibadah yang merupakan khauf yang ketika dia merasa takut dalam dirinya, maka itu jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Dalam bentuk kesyirikan. Ini secara singkat ya, pembahasan tentang masalah rasa takut. Jadi takut itu ada dua. Ada yang merupakan takut sebagai ibadah, ada takut tabiat manusia. Tabiat manusia. Atau misalnya seorang istri misalnya, ya takut kepada suaminya. Kalau dia selingkuh misalnya, dia takut jangan sampai dia ceraikan. Suaminya mampu untuk menceraikannya, ya bisa saja. Karena memang laki-laki diberikan hak untuk bisa menceraikan istrinya. Ini takut tabiat namanya. Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Baik. Itu yang kedua. Dari jenis ibadah adalah rasa takut, dan itu ibadah hati namanya. Terdapat di dalam hati. Baik, kemudian yang kedua, berikutnya. Di antara jenis ibadah yang disebutkan di sini yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ar-raja, harapan. Dikatakan raja adalah harapan. Ini disebutkan dalilnya di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang yarju, mengharap, berarti kan harapan. Siapa yang menginginkan, artinya yarju liqa'a rabbi, artinya siapa yang mengharapkan liqa'a rabbi, bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya. Artinya dia mengharapkan, siapa pamangkana yarju, siapa yang mengharapkan, sangat ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, itulah yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir,
itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara kenikmatan yang paling besar adalah ketika seseorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kenikmatan di dalam surga. Padahal kenikmatan di dalam surga adalah kenikmatan yang sebagaimana disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Begitu besarnya kenikmatan ini di dalam surga, dan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lebih besar daripada itu. Dan semua orang yang masuk ke dalam surga bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Dengan mata kepalanya. Maka siapa yang mengharapkan, ini harapan namanya, siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya, Tuhannya, siapa yang ingin mengharapkan pahalanya, sangat mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melakukan sebabnya. Dia harus melakukan sebabnya. Apa sebabnya? Falyamal amalan sholihan. Maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Jadi amalan kebaikan, amalan soleh adalah amalan yang bisa menjadikan dia berhak mendapatkan nikmat itu. Berhak mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebabnya amalan soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan." Hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Dan amalan soleh juga akan menjadikan dia selamat dari neraka. Amalan soleh adalah merupakan sebab dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Dan ini adalah sesuatu mutalazim, artinya keharusannya. Sesuatu saling mengharuskan. Untuk mendapatkan surga, selamat dari neraka, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, keharusannya adalah amalan soleh. Amalan soleh. Itu keharusan. Dan siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Nadira, wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah mereka penduduk berseri-seri. Ila rabbiha nadira. Kepada Rabb mereka nadira, mereka melihat. Artinya mereka melihat kepada Tuhannya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu adalah kepastian dan tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dia sudah berjanji bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Rabb-nya, maka pasti dia akan melihat pada hari kiamat nanti ketika dia masuk ke dalam surga. Itu kepastian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Ini juga dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semata-mata mengharap masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan itu tidak cukup. Berdasarkan ayat ini, tidak cukup hanya seseorang berangan-angan saja. Berangan-angan saja, tapi harus ada sebabnya, harus ada tambahannya. Maka dia harus beramal dengan amalan soleh. Dengan amalan soleh. Maka adapun orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak beramal, maka ini dikatakan ta'tirun lis-sabab. Ini berarti dia tidak melakukan sebab. Dia membuang sebab. Adalah membuang sebabnya. Maka roja, harapan yang terpuji adalah ketika dia melakukan amalan soleh. Menunjukkan juga kepada kita bahwa harapan yang tidak terpuji adalah ketika dia mengharap dan tidak disertai dengan amalan soleh.
Amalan soleh. Ya sama dengan kita di kehidupan kita sehari-hari. Dia hanya ingin punya rumah, tapi tidak mau kerja. Ini namanya angan-angan namanya. Angan-angan. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan sebabnya. Dia tidak melakukan sebabnya. Dia ingin punya keturunan, tapi dia tidak nikah. Ini kan namanya tidak melakukan sebabnya. Ini secara logika saja, ini menunjukkan seperti itu. Apalagi di dalam syariat kita. Di dalam syariat kita. Baik. Maka dari ayat ini juga disebutkan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan surga, mengharapkan selamat dari neraka, ingin mengharapkan bertemu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka sebabnya harus dia beramal soleh. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahadan. Dia tidak menyekutukan Rabbnya, Tuhannya kepada siapapun juga di dalam ibadahnya. Di dalam ibadah. Di dalam ibadahnya. Maka itu merupakan syarat ketika seseorang melakukan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu rasa takut atau doa dan seluruhnya, dipersyaratkan dia harus amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka berarti amalannya tertolak. Amalan yang tertolak. Menunjukkan bahwa amalan yang sesuai dengan perintah Nabi itulah amalan yang diterima. Berarti kan amalan soleh namanya. Amalan soleh. Sedangkan amalan yang tidak sesuai berarti bukan amalan soleh. Kenapa? Karena tertolak. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan surganya, tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan harapannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan soleh namanya. Amalan soleh. Dan juga harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan namanya. Harapan dia, jadi seseorang itu hendaknya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengharapkan kepada yang lainnya. Maka ini pula seseorang, hendaknya seseorang dia melakukan sebabnya. Misalnya dia bekerja. Harapan dia bisa mendapatkan uang. Jadi harus bekerja. Setelah dia bekerja dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, kemudian dia gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan harapannya. Jangan dia bergantung kepada sebabnya saja. Karena yang bisa mendatangkan rezeki, nafkah untuk dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harapannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia gantungkan harapannya kepada sebab itu. Kalau dia gantungkan harapannya kepada sebab itu, maka bisa dia jatuh ke dalam kesyirikan. Sama dengan orang yang sakit misalnya. Orang yang sakit, dia minum obat. Sebabnya kan dia harus minum obat. Tapi harapan dia mengharapkan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya harapan yang benar. Dia melakukan sebab dengan minum obat, terus dia mengharapkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengharap kepada obat itu. Kalau dia meyakini bahwa obat ini yang menyembuhkan dia, kemudian Allah dia meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saya ulangi bahwa kalau dia meyakini bahwa obat ini semata-mata yang menyembuhkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh ke dalam bentuk kesyirikan besar. Kenapa? Karena dia menganggap, meyakini bahwa
mengharapkan bahwa semata-mata obat ini menyembuhkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dia jatuh ke dalam bentuk kesyirikan besar. Itu harapan-harapan ya seseorang. Artinya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama juga dengan orang misalnya, ada ibu-ibu misalnya yang sudah nikah misalnya, tidak hamil. Sudah 5 tahun, 10 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak, maka dia harus melakukan sebabnya. Dia lakukan sebabnya. Mungkin di antara sebabnya, mungkin dia periksakan dirinya ke dokter misalnya. Si istri, si suami diperiksakan. Kemudian meminta obat atau resep yang mungkin bisa mengobati penyakit yang ada dalam dirinya. Itu sebab namanya. Adalah sebab. Itu harus dilakukan sebab seperti itu. Ini sebab yang benar namanya. Dia datang kepada dokter. Tapi ada juga orang yang seperti itu, dia melakukan sebab, tapi sebab yang tidak diperbolehkan. Tidak disyariatkan. Misalnya dia datang kepada orang pintar. Kan ada orang seperti itu. Dia datang kepada orang pintar. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, dilarang di dalam syariat kita. Kalau dia mendatangi sesuatu yang perkara yang tidak disyariatkan, seperti ini mungkin dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan sebab yang tidak dibolehkan. Dia berharap mengharapkan diberikan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kepada Allah, tapi dia melakukan sebabnya dengan mendatangi paranormal. Maka itu juga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bahkan mungkin bisa jadi juga masuk dalam bentuk kesyirikan kecil. Kenapa? Karena dia melakukan sebab yang tidak dibolehkan. Sebab yang tidak dibolehkan. Sama juga dengan misalnya supaya dia terhindar dari bahaya misalnya. Di pintu rumahnya dia pasang ayat kursi misalnya. Ini sebab disyariatkan atau tidak? Tidak disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk memasang ayat kursi di pintu misalnya, di pintu supaya tidak masuk bahaya dalam rumahnya. Ini Nabi tidak pernah perintahkan seperti itu. Berarti itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Disyariatkan. Kalau dia mengharapkan, dia menganggap bahwa itu bisa melindungi dia dari bahaya, maka bisa jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Ini tidak boleh mengharapkan seperti itu. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang ke roja. Kemudian berikutnya adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal disebutkan pendalilannya disebutkan oleh pengarang. Pendalilannya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Kepada Allah kalian hendaknya bertawakal jika kalian memang beriman. Yang dikatakan tawakal, jadi tawakal itu juga masuk dalam bentuk ibadah. Jadi tidak boleh seorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan tawakal adalah at-tawfidu wal i'timad 'ala Allah. Dia menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia i'timad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya setelah dia melakukan sebabnya. Sebab. Jadi tidak boleh hanya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melakukan sebab. Tidak melakukan sebabnya. Ini adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal. Harusnya kalau dari sisi bahasa harusnya begini, fatawakkalu 'alallahi. Tawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi didahulukan 'alallahi. Menunjukkan bahwa tawakal itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Ini makna ayatnya begitu. Wa 'alallahi fatawakkalu.
harusnya fatawakkalu 'alallahi, tawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi didahulukan 'alallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kalian bertawakal, tidak boleh kepada yang lainnya. Artinya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tawakal dijadikan syarat keimanan. Dijadikan syarat keimanan adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian beriman. Artinya syaratnya orang dikatakan dia beriman adalah ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti bukan orang yang beriman berdasarkan ayat ini. Tidak dikatakan beriman. Maka oleh karena itulah ibadah adalah merupakan, tawakal adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Sangat agung. Maka orang yang beriman itu selamanya dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di antara bentuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Wakil. Al-Wakil. Allah diberikan nama dengan Al-Wakil. Artinya Al-Wakil adalah tempat untuk bergantung. Tempat untuk bergantung. Tempat untuk menyerahkan segala urusan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Wakil. Al-Wakil. Maka oleh karena itulah tidak boleh seseorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia sakit, dia bertawakal, menyerahkan urusannya, sakitnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kan dia harus melakukan sebabnya dulu, dia harus berobat dulu, baru kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Saya pernah merasakan pada saat tidur tapi kayak sadar begitu. Ada orang bilang itu kayak ketimbisan. Pada saat itu kita sadar tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa goyang. Itu biasanya diganggu oleh jin pada saat itu. Maka pada saat seperti itulah hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali hanya hati kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam keadaan seperti itu jin itu akan pergi, akan hilang. Akan hilang, dan itu bisa dibuktikan. Akan bisa dibuktikan. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, ada yang dikatakan taukil. Ada dikatakan taukil, artinya mewakilkan kepada orang. Mewakilkan kepada orang. Kenapa? Karena mungkin semua pekerjaan kan tidak bisa kita kerja semua. Tidak bisa kita kerja semua misalnya. Ya kita harus bagi-bagi pekerjaan itu. Bagi-bagi pekerjaan itu. Misalnya kita punya toko. Tidak mungkin kita mau layani semua orang. Kalau banyak pembeli, ya kita harus misalnya memanggil orang lain untuk membantu kita. Itu namanya bukan tawakal namanya, tetapi taukil, artinya wakalah, penyerahan, meminta bantuan, apakah istilahnya yang seperti itu. Bukan tawakal namanya, bukan tawakal, tetapi at-taukil artinya meminta, menjadikan dia sebagai wakalah, wakil dari kita. Dalam seperti itu boleh saja. Dalam seperti itu boleh saja. Bukan, jangan sampai ada yang mengatakan berarti syirik ini. Tidak.
Karena kan mampu dilakukan. Ini taukil namanya seperti itu. Begitu pula urusan-urusan kantor. Urusan kantor kan tidak mungkin kita bisa kerja semua. Mungkin ada tukang bersihnya, mungkin ada yang mengurus masalah keuangan dan sebagainya. Hal yang seperti itu adalah boleh saja, bukan dari tawakal namanya, tapi taukil namanya, seperti itu. Adalah dari jenis taukil. Maka seperti ini adalah boleh saja. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga kadang dia mewakilkan sebahagian urusan kepada para sahabatnya. Seperti misalnya dalam penyembelihan hewan korban. Penyembelihan hewan korban itu setelah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihan hewan korban pada waktu itu. Apakah Nabi dikatakan dia berarti bertawakal kepada manusia? Tidak. Tapi itu namanya taukil namanya. Apa namanya? Penyerahan, menggantikan dia di dalam melakukan penyembelihan. Maka itu boleh saja dalam hal yang seperti ini. Bukan jenis tawakal namanya. Jenis tawakal. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, wajilat qulubuhum, maka hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, zadatuhum imanan, akan menjadikan hati keimanan dia semakin bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Dan tawakal adalah merupakan ibadah yang sangat mulia dan sangat agung, dan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentunya saja sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa orang yang bertawakal itu harus dia bekerja, melakukan sebab. Adalah melakukan sebab. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Tidakkah kalian melihat, atau bagaimana pendapat kalian, ma tahrusun, apa yang kalian terhadap apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu, atau kami yang menumbuhkannya? Atau kami yang menumbuhkannya? Artinya menunjukkan dari sini bahwa sebenarnya yang menumbuhkan tumbuhan tanaman hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa melakukan sebab saja. Sebabnya mungkin dibersihkan rumputnya, mungkin diberikan pupuk dan sebagainya supaya bisa tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik. Ini tentang tawakal. Jadi tawakal adalah ibadah yang sangat besar, dan tidak boleh kita serahkan tawakal itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.